Mungkin kamu nggak punya apa-apa, tapi kamu bisa menikmati kehidupan. Ya, banyak orang ya punya uang banyak, tapi nggak bisa makan enak. Banyak orang punya uang banyak, tapi nggak bisa tidur nyenyak. Banyak orang punya uang banyak, tetapi hidupnya menderita. Ya, ya sebenarnya yang Anda butuhkan apa sih? Uang kah? Bukan. Yang Anda butuhkan adalah kamu hidup dengan damai sejahtera. Itu pelita bagi kakiku. Shalom Aleihim, Baruch Ata Adonai Eloheinu melek haolam. Diberkatilah Engkau Tuhan Yesus Raja semesta alam. Bapak Ibu, kita akan lanjut ya untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita, mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pastor Joseph Pauzang dengan judul Karunia Menikmati. Dimohon kepada para lektor yang bertugas agar mempersiapkan diri. Lektor kita hari ini ada Ibu Sarinah dan Bapak Apul Siahaan. Dan Ibu Sarinah nanti akan membaca dari Pengkhotbah 2. Kemudian Pak Apul Siahaan akan membaca dari 1 Timotius 6. Pengkhotbah 2 ayat 1 sampai dengan 26. Aku berkata dalam hati, mari, aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan, tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat, dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumah. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu, hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan, dan kebebalan. Sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja?
hanya apa yang telah dilakukan orang. Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia. Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal, baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang, kesemuanya sudah lama dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Oleh sebab itu aku membenci hidup, karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari, sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Itu pun sia-sia. Dengan demikian, aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan, dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagiannya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Tak ada yang lebih bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Demikian. Satu Timotius pasal 6. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jika Tuhan mereka seorang percaya, jangan lihat kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi. Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa.
Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang, ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kusuruhkan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dengan menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Amin. Terima kasih untuk Ibu Sarina dan Pak Apusiaan yang sudah membacakan untuk kita hari ini. Baik, kita akan mendengarkan renungan oleh Pastor. Pastor sudah siap. Silakan untuk open cam, Pastor. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari jika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan. Saudara, karunia menikmati. Ya, karunia menikmati itu penting, saudara ya. Karunia menikmati adalah sebuah karunia di mana mungkin kamu nggak punya apa-apa, tapi kamu bisa menikmati kehidupan. Ya, banyak orang ya punya uang banyak, tapi nggak bisa makan enak. Banyak orang punya uang banyak, tapi nggak bisa tidur nyenyak. Banyak orang punya uang banyak, tetapi hidupnya menderita. Cinta penuh penderitaan. Ya, duitnya banyak, saudara ya. Tapi kawin cerai bolak-balik, tinggal selingkuh terus. Enaknya di mana, saudara? Ya kan? Cinta adalah penderitaan. Cupatka itu, saudara ya. Banyak orang uangnya banyak. Ya kan? Tapi dia takut keluar. Takut ini, takut itu, takut dirampok, takut waduh, pokoknya. Tapi banyak orang nggak punya uang. Tapi dia selalu makan enak. Ya kan? Banyak orang nggak punya uang, tapi anaknya bisa sekolah sampai tinggi. Banyak orang tidak punya uang, ya, tapi hidupnya keliling dunia terus.
Banyak orang nggak punya uang, tapi dia selalu tidak kekurangan. Wah, luar biasa ya. Wah, itu namanya karunia menikmati itu. Cukup makan, cukup pakaian, ya kan, punya tempat tinggal, itu yang kamu butuhkan. Tempat tinggal tidak harus di bintang 5, tempat tinggal. Ya, orang-orang Belanda itu malah dalam 1 tahun dia pasti 2 bulan dia pergi untuk tidur di tengah sawah atau di tengah hutan, saudara. Bedanya apa? Siapa di sini yang pernah tidur di tengah hutan karena nggak punya uang? Nah, orang Belanda itu 1 tahun minimum 2 bulan dia pasti pergi ke tengah hutan, kemah, menikmati hidupan, ya kan? Iya kan? Padahal duitnya banyak, saudara. Orang Belanda itu, ya duitnya banyak, saudara. Tapi kemana-mana naik sepeda. Sepedanya harganya 20.000 euro, 400 juta. Sepedanya harganya 20.000. Saya tukang batu, saudara. Itu harga mobil saya. Aduh, ini sepeda itu yang itu kosternya gereja itu loh. Gereja yang kami sewa itu. Ini lagi naik sepedaan ke Friesland. Ya, Friesland itu loh, yang susu saya, susu bendera. Nah, itu di Friesland itu loh. Ya, Frisian Flag itu loh. Ya, susu bendera itu kampung halamannya Frisian Flag. Koster gereja, cleaning service-nya gereja loh itu. Ya, mobilnya pakai Kia hybrid. Sepedanya dia punya sepeda 3. Yang satu harganya 5.000 euro, yang satu harganya 10.000. Nah, ini yang dipakai jalan harganya 20.000. Enteng sekali kalau diantar pakai 2 jari gini aja ngangkat saudara sepedanya. Enteng banget. Kemarin dia baru pulang dari Prancis, Tour de France ya. Tour de France naik sepeda. Saya bayangin Tour de France naik turun gunung apa ada hernia itu ya saudara ya udah tua. Ya, tapi ya menikmati hidup. Banyak duitnya, banyak duitnya. Tapi Anda ya tidur di tenda ngeluh saudara ya. Nikmati lagi tidur di tenda, oh, sakit hati, udah ngajar ini Prabowo, udah ngajar Jokowi, gara-gara Prabowo, gara-gara Jokowi saya tidur di tenda. Orang Belanda tidur di tenda nggak pernah misu-misui rajanya, saudara. Kecuali yang di Facebook saya itu yang namanya Jeffrey Bung Karno ya, hidup dari pemerintah Belanda, dapat tunjangan dari Belanda, pensiunan dari Belanda, tapi tiap hari misui Belanda, saudara, sampai tak pisui ya, dasar pengkhianat lo, hidup dari tunjangan Belanda, ya kan, dapat pensiun dari Belanda, ngomong pakai bahasa Belanda, tinggal di Belanda, kamu misui Belanda, pulang aja kamu ke Indonesia, biar rasain lu kere. Ini orang tua ini komplain terus kepada Belanda tiap hari, saudara ya. Belanda kurang inilah, Belanda kurang itulah. Hidupnya sudah enak. Di Indonesia lihat, orang-orang tua pada bingung. Ini kamu udah tua, dapat masih punya rumah, masih punya uang saku, masih dapat tunjangan dari Belanda, ngeluh kamu tiap hari. Nah itu ya saudara ya. Ada orang yang begitu bisa ngeluh terus ya. Padahal berkelimpahan dia nggak menikmati hidupnya, dia nggak mengucap syukur. Saudara, bagaimana supaya kamu bisa punya karunia menikmati? Siapa di sini yang capek kerjanya, saudara? Kalau kamu kerja nggak capek, nggak bisa tidur kamu. Ya capek, nggak bisa tidur, capek, nggak bisa tidur, apa malah Pak? Iya kan utangnya banyak, salah sendiri kamu. Capek utangnya banyak. Kalau kamu capek nggak punya utang, ya pasti kamu tidur. Ini Junita ini sekarang capek, hari Rabu aku kerja, bangun sampai siang. Iya enak kan bangun sampai siang, karena kamu capek. Kemarin kamu nggak capek, stres kamu. Nggak bisa tidurnya, nggak bisa tidur stres. Sekarang kamu tidur pulas, kamu udah kerjanya apa dapat 40 jam seminggu, gajinya ya lumayan, ya tidur pulas capeknya nikmat. Yang penting hati-hati jangan sampai punya utang. Ya, saudara ya. Pertama, yang paling penting supaya kamu bisa punya karunia menikmati, satu kamu harus punya rasa cukup. Ya, yang bikin kamu tidak bisa cukup karena kamu buka tutup lubang. Kamu kepengen beli mobil, kamu kepengen
beli ini, beli itu, kredit, 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 sampai akhirnya semuanya kredit semua. Karena apa, saudara? Karena kamu tidak merasa cukup. Kurang, kurang, kurang. Aku lah pengen itu, pengen ini, pengen ini. Akhirnya kurang semua, akhirnya kamu udah cukup. Paling penting supaya punya karunia menikmati. Ya, karena karunia menikmati itu udah cukup dari surga dilempar. Nih, aku berikan kamu 3 permintaan. Ya, saudara ya. Terus, ya, 3 permintaan. Satu, saya pengen hidup rumah saya rumah gedong. Satu, ya kan. Dua, saya pengen selalu ada dalam pelukan wanita cantik. Dua, saudara. Yang ketiga, ya saya ingin selalu dibelai dan dimanja. Tiga, oke, kuberi, sprong. Kasih apa, saudara? Jadi anjing pudel, saudara ya. Ini kan anjing pudel tinggal di rumah mewah, selalu dipeluk-peluk wanita cantik, dibelai-belai, saudara. Kamu jadi anjing mau, saudara? Ya kan nikmat. Ya tetap nggak enak, saudara. Siapa suruh kamu minta 3 permintaan, permintaannya itu. Seenak-enaknya anjing pudel dalam pelukan wanita cantik dibelai-belai di rumah besar, dikasih makan sehari 5 kali. Tetap lebih enak jadi orang. Saya nggak pernah jadi anjing, saudara. Beda sama itu pengikutnya Edis kan anjing-anjing itu kan senang mereka bangga. Kalau saya nggak pernah, belum pernah merasakan jadi anjing, belum pernah merasakan jadi anjing dan nggak mau, saudara. Seenak-enaknya asu tetap lebih enakan manusia. Percaya saya, saudara. Emang pernah nyoba? Belum pernah nyoba, tapi saya nggak mau. Kalau Anda mau nyoba ya silakan. Tuh dibuka lowongan. Jadi herdernya Edis, saudara. Jadi asu-asunya Edis itu kan. Seenak-enaknya asu tetap enak jadi orang, saudara ya. Punya dignity, punya harga diri. Ya kan? Nggak perlu ngemis-ngemis kan? Nggak perlu mau beli rumah ngemis-ngemis, beli sofa ngemis-ngemis, beli celana dalam ngemis-ngemis donasi. Seenak-enaknya, saudara. Seenak-enaknya jadi asu. Enak jadi orang. Satu, kamu kudu punya rasa cukup. Kedua, ya saudara ya, kamu harus bekerja. Sebab kalau nggak bekerja, nggak apa yang mau diberkati. Tante saya itu, saya sering bolak-balik cerita, dia seorang bidan, saudara ya. Duitnya nggak banyak. Tapi sudah keliling dunia. Sebut negara mana? Cina, Australia. Mau kemana, saudara? Asia Tenggara, ke Amerika, ke Eropa. Dia sudah pergi semua. Ke Israel, dia udah pergi semua, saudara. Padahal cuma seorang bidan. Duitnya nggak banyak. Ya, saudara ya. Semua orang sayang sama dia. Dia bekerja dari jam 4 pagi. Saya kadang-kadang kasihan ya saudara ya. Tapi dia senang bekerja. Dia dari jam 4 pagi kerja. Nanti pulang sebentar 2-3 jam dia berangkat lagi. Pulang ya saudara ya. Nanti sampai jam 8 malam pulang dia. Tiap hari kerja begitu. Wah, ini gunung ya. Ya saudara ya. Hidupnya kelimpahan. Uangnya nggak banyak. Tapi dia setiap kali ada orang susah dia selalu tolong. Satu, ya kamu harus bilang cukup. Kedua, kamu harus rajin bekerja. Yang ketiga, kamu harus rajin berbagi. Ya, 3 hal ini penting, saudara, supaya kamu punya karunia menikmati. Karena dengan rasa cukup, ya, kamu nanti bisa menikmati hal-hal yang aneh-aneh yang dari surga. Kalau pengen menikmati 2 istri ya, kupluk, saudara. Waduh, pengen punya 2 istri, ya 2 istri, tiba-tiba kamu dikasih impoten sama Tuhan, mampus loh, saudara. Iya kan? Jangan coba-coba lu. Ya, makanya di dalam karunia menikmati itu harus ada rasa cukup. Kalau punya 2 istri, berarti kan 1 istri nggak cukup. Berarti kan kamu nggak cukup, ya kan? Rasa cukup, ya. Kamu harus punya rasa cukup dan kamu harus rajin bekerja dengan rasa cukup. Dalam pekerjaanmu itu, kalau kamu punya rasa cukup, kamu nggak akan neka-neka, saudara. Sehingga nggak sampai merusak badanmu, tidak sampai merusak masa depanmu. Ya, saking kalapnya saudara ya, jualan jualan cimeng, jualan inek saudara, saking jualan ekstasi, saking kalapnya saudara ya. Wah, saya udah kerja Pak Ibu, wah jualan ekstasi enak Pak. Kerja cuma sejam 2 jam, 5 panggilan,
Ces, duitnya 100 juta, 200 juta sebulan. Iya, sekali kamu masuk nggak bisa keluar kamu. Iya kan? Wah, ini Pak, kita tak jadi agennya MBG, Pak. Mampus kamu jadi agennya MBG, saudara. Wah, ada berapa banyak yang rontok itu agennya MBG. Lihat, yang pertama nari-nari jogetan, saudara. Ya, weh, cuan, 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 cuan. Berapa minggu kemudian dia nangis ngamuk-ngamuk. Ditutup SPPG-nya. Hati-hati saudara kerja-kerja begituan itu ya. Kerja-kerja sama pemerintah itu hati-hati, cuannya kelihatannya banyak, isinya buntutnya itu tadi ya. Artinya kan duitnya banyak kamu nggak menikmati. Kamu di penjara punya duit 10 triliun masuk penjara kamu 20 tahun. Wah enak Pak, tetap ya perlu di penjara punya 10 triliun. Ya saya 20, ya, tetap gak enak saudara. Seenak-enaknya di penjara kamu punya 20 triliun dikasih AC, kalau perlu dikasih porselen emas di dalamnya penjara, tetap enak kamu tinggal di luar walaupun di kolong jembatan. Nah, sementara saudara tinggal bagaimana kamu menikmati mensyukurinya. Seenak-enaknya kamu tinggal di penjara, tetap lebih enak tinggal di luar. Ya. Nah, kalau penjaranya penjara Belanda rada beda ini, saudara. Kalau kamu iri imigran ilegal, ya, terus kamu apa namanya, kalau kamu nggak punya uang jadi gembel, ya tetap enak di penjara Belanda, makanya enak anget, saudara ya. Jadi itu makanya itu imigran, itu edan-edan itu ya. Kalau dia kelahi, dia mukul orang, masuk penjara 3 bulan. Paling tidak selama musim dingin, dia punya tempat tinggal di penjara. Nah, Belandanya lebih pinter lagi sekarang. Kalau kamu nyuri tidak lebih dari 1.000 euro, kalau kamu perkelahian ringan, kamu nggak akan dipenjara, cuma dicatat namanya doang, saudara. Belandanya lebih pinter lagi. Ayo dia orang tambah kalap, saudara, ngerusak, dia bakar rumah biar bisa masuk penjara. Karena penjaranya ada kolam renangnya, ada lapangan tenisnya, lapangan basketnya, makannya daging. Waduh, ngeri saudara penjaranya Belanda itu ya, kayak hotel. kayak kayak lebih layak daripada makanan MBG-nya Indonesia, saudara. Makanan di penjaranya Belanda. Ngeri, saudara. Itu kan yang menikmati itu, saudara. Bukan ya. Dan yang paling penting, kamu selalu belajar berbagi. Ya, saudara ya. Nanti hidupmu akan nikmat. Hidupmu akan penuh dengan sukacita. Nikmat. Ya. Dan dari semuanya itu, selalu kamu, ya saudara, intinya apa sih? Hidup sederhana. Sebenarnya, kamu mau keliling dunia kemanapun, saudara ya. Kamu tinggal duduk aja di tepi pantai. Ya. Dulu kami waktu 3 tahun pertama di Belanda nggak boleh kerja. Sebenarnya kita bisa kerja ya, bisa. Tetapi karena kita di kota kecil, kok ribet. Waktu itu ribet, aturannya beda dengan sekarang ya, saudara ya. Kita pokoknya ribet segala macam. Terus kita ini waktu itu ada beberapa strategi. Jadi kita apa? Ya udah kita jadi volunteer di gereja. Habis jadi volunteer di gereja, setiap sore kan kalau volunteer gereja kan kita jam 3 sore kan udah nggak ngerjain apa-apa ya. Saya kerja di Sorek itu tempat anak-anak handicap. Ya, saya jadi volunteer di sana. Terus volunteer di gereja. Tiap sore kita senggang kita jalan-jalan. Tiap sore kita jalan-jalan sekeluarga berempat naik sepeda, saudara. Tiap sore. Akhirnya satu kota ini, ya satu kota ini kenal kita semua. Kita dikenal baik ya di kota ini ya, saudara ya semua. Karena kita sering bantu, sering apa segala macam ya, saudara ya. Kita selama 3 tahun kita menikmati kehidupan. Ya, di situ saya mulai bikin video YouTube, nge-YouTube itu ya, mulai belajar nge-YouTube, bikin itu ya. Sampai akhirnya terus kita bisa dapat ini ya, dapat donasi. Bukan buat saya. Kalau saya punya donasi, selalu saya bagikan, saudara, selalu bagikan ke Indonesia lagi ya, saudara ya dulu. Karena kita belum ada project Den Haag. Tiap sore kita mesti jalan-jalan sekeluarga, berempat naik sepeda. Pernah kita dipinjemin tenda ya, tendanya bagus, gede ya, saudara, kita dipinjemin tenda buat berempat. Kita kemah tuh seminggu. Ya, kita menikmati hidup, menikmati alam terbuka, kita menikmati tanah ini ya, menikmati gaya hidupnya orang Belanda. Nikmat sekali, itu karunia menikmati itu, saudara. Ya, dengan rasa cukup. Banyak orang
masuk ke Belanda, tempat susu dan madu, tapi dia nggak bisa menikmati tanah susu dan madu. Ya ngeluh terus kok ya, salah sendiri kamu ilegal, ya kan? Tapi ngeluh terus karena ketakutan ada polisi, saya lihat polisi ketakutan. Ya, saya mah dari dulu kan lihat polisi mah seneng saudara ya. Istri saya pernah kesasar, datang polisi malah diantar. Polisi Belanda nggak kayak polisi Indonesia. Kamu ke polisi Indonesia laporan ulah malah dikebuk saudara. Kalau polisi Belanda, kamu baik diantar. Polisinya juga seneng nganter-nganter kamu. Kesempatan dia buat apa? Buat keluar dari rutinitasnya mereka yang membosankan kan. Jadi polisi Belanda juga nakal, seneng nganter-nganter. Nggak usah bayar. Dia seneng aja pergi nganter keluar gitu kan. Supaya nggak jenuh. Jadi kita nikmati tiap sore. Ya, nah, anak sekolah dengan semua ya kita menikmati itu. Saya ini bisa kuliah, ya kan? Saya bisa kuliah, saya bisa segala macam ini. Menikmati kehidupan. Ya, sekarang ya kita sibuk sekali, hampir seharian aja kita ketemu satu sama lain aja, ya paling cuma sejam cekaya udah sibuk sekali berempat kita ya. Sama anak saya aja si YC udah jarang ketemu. Kalau nggak hari Sabtu itu kita nggak ketemu sudah. Kalau Sabtu Minggu, Senin sampai Jumat ya selisipan terus. Ya kan? Saya lagi live, dia baru pulang, makan, terus dia tidur. Pagi-pagi dia sudah bangun, ya kan? Saya kan tidurnya jam 2 jam 3 pagi. Nah, saya masih tidur, terus jam 8 saya bangun ngantar istri saya kerja. Terus saya live lagi, saya ngajar tuh dari jam 12 sampai jam 8 malam itu kan kita live ngajar sampai live sampai segala macam. Dan masih bikin video, masih nulis buku ya. Jadi kita selisipan terus. Sekarang udah sibuk sekali. Tuhan kasih kesempatan kami 3 tahun menikmati liburan. Nah, dan itulah karunia menikmati. Ada rasa cukup. Makanya hidup kami sederhana. Hidup kami cukup dengan rasa cukup. Kalau diturutin ya nggak cukup-cukup. Ya, saudara ya. Tapi karena ada rasa cukup. Dan kita juga terus bekerja. Dan kita juga mau berbagi. Maka kita punya karunia menikmati. Ya, siapa yang nyangka saya bisa kuliah di Israel. Siapa yang nyangka saya bisa pergi ke Amerika. Siapa yang nyangka saudara bisa kemana-mana. Dan itu bukan cita-cita. Ya pokoknya ada jalani, enggak ya sudah. Ya, dan ini kita besok mau ke New York tanggal 18, saudara ya. Tuhan suruh saya ke New York. Sama ya, kita disuruh mengimpartasikan spirit diakonia ini, saudara ya. Karena ini zaman antikristus ini, kita harus punya sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi diakonia. Ya, sistem kehidupan diakonia, bukan barter. Kalau nanti Islam pakainya cara barter. Kalau kita orang Kristen dengan diakonia. Ya, dengan berdiakonia, semua orang akan belajar menikmati kehidupan. Dengan kamu berbagi, kamu akan bisa menikmati kehidupan. Dengan sacrifice, ya, kamu akan bisa menikmati kehidupan. Makanya, selain kamu harus punya rasa cukup, bekerja keras, kamu juga harus belajar berkorban. Itu tadi, dengan berbagi dengan sesama, pasti hidupmu itu akan nikmat. Ya, jangan ingin, oh saya ngotot ya, mau pergi ke Israel sampai ngutang-ngutang. Jangan, kalau nggak punya uang, nggak usah pergi. Ya, saudara ya. Sampai ngutang-ngutang gitu ya. Oh, saya mau punya ini, sampai kamu menyusahkan diri. Saya pernah cerita ya, ada teman saya mau ke Israel, sampai ngutang ya. Terus orang udah pulang, dia bayar utangnya males lah udah pulang. Ini kan, dia mau ke Israel, nggak punya uang utang. Pulang dari Israel, ya sudah lah, bayar utangnya. Ya enggak lah, kecuali kamu, beda ya, kamu utang buat pergi ke Israel sama utang buat beli mobil. Utang buat beli mobil saja masih ada barangnya, kamu bisa ambil mobilnya. Lah utang kamu buat ke Israel, kamu ambil apanya? Makanya kalau ada teman mengutang, saya mau utang, kenapa buat ini tur ke Israel? Jangan dikasih. Kalau dia sudah pulang, males bayarnya. Kalau dia utang buat beli mobil, itu pun sebenarnya jangan dikasih, tapi itu pun masih bisa kamu ambil, mendingan gitu. Udah, kalau kamu nggak mau bayar, mobilnya tak bawa. Tapi kalau ke Israel, apa yang mau dibawa, saudara? Bendera Israel mau kamu bawa pulang. Bodoh. Jangan ya. Kamu juga jangan jangan ada orang utang-utang sembarang orang utang kamu kasih. Kalau dia utang buat apa? Buat ngobatin ibunya, buat ngobatin anaknya, buat bayar
sekolah, kamu boleh pikirkan itu ya, menolong sesama. Kalau kamu lebih, malah kasih aja, nggak usah diutangin. Tapi kalau bilang utang mau buat beli mobil mewah, utang buat, aduh nggak usah lah, saudara. Ya, apalagi utang buat jalan-jalan. Aduh, jangan, saudara. Satu, kamu ngajarin nggak benar. Kedua, nanti kamu nagihnya susah. Wah, ada kejadian, Pak, ya. Ya udah, sudah terlanjur. Saran saya, Pak, jangan ditagih daripada kamu sakit hati. Jangan ditagih lah, mau diapain. Saran saya mah, daripada kamu sakit hati, ya ikhlasin. Jangan nggak baca sekolah, goblok kamu. Dan akhirnya kamu nggak menikmati. Karena kamu ongkrongan, kamu tuh sombong, sok ngutangin. Jangan, saudara ya, jangan. Memberi itu bukan kepada orang untuk kemewahan. Memberi itu adalah untuk orang yang kekurangan. Dia nggak punya makanan, dia butuh sekolah. Kamu ngasih-ngasih, saudara. Karena nanti ya ada berkat buat kamu. Ketika kamu memberi, maka selalu Tuhan beri. Selalu ada gantinya, berlipat kali ganda. Amin, haleluya. Ayo berdoa, minta karunia menikmati. Tetapi dalam doamu, kamu harus tahu, ketika aku berdoa minta karunia menikmati, aku harus mencukupkan, bilang cukup. Dua, kamu harus rajin bekerja. Ketika kamu harus berbagi. Amin. Tuhan Yesus berkata. Ya. Mari kita baca risaid bersama, saudaraku. Dengarlah, Shema Israel, Adonai Elohino, Adonai Ehad. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ve'ahavta et Adonai Eloheka, bekol lefavka, uvekol nasefka, uvekol mi'odeka. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ve'ahavta lereaka kamoka. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Silahkan Pastor Paul. Haleluya, kita terima berkat Tuhan Yesus ya mereka Adonai wa mereka Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai peneleka wihuneka Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Isya Adonai peneleka wa mereka shalom Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Jehovah Sebaot, malaikat Tuhan berkamah sekelilingmu, memerangi semua musuh-musuhmu, melindungimu dari panas teriknya matahari dan dinginnya malam di padang gurun. Sampai engkau tiba di tanah perjanjian Tuhan berikan bagimu. Jehovah Shalom, Tuhan berikan damai sejahtera yang melampaui segala akal dalam hidupmu. Haleluya. Amin.